Selamat pagi semuanya. Kita dari PSP, yaitu podcast seputar pengetahuan. Nah, kali ini kita kedatangan 4 bintang tamu kita nih. Dan ada yang dari Windu Herang, ada yang dari Cisarua dan juga yang paling jauh dari Cibubur. Kita coba dari Windu Herang dulu nih, silakan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gregoris Daniel Kiandre. Saya biasa dipanggil Daniel atau Daniel. Suka-suka kalian lah ya mau dipanggil apa. Nah, selanjutnya dari teman kita yang paling jauh nih, dari Cibubur. Silakan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Justin Andre Makin, biasa dipanggil Justin. Nah, selanjutnya dari teman-teman kita dari Santana nih. Silakan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ignatius Onil Setiadi, bisa kalian panggil Adi ataupun Onil. Silakan. Halo teman-teman, nama saya Surya Kasandia, bisa dipanggil Manyu. Nah, pasti kita kumpul-kumpul buat podcast ini ada tujuannya. Kakak host, kenalan dulu dong. Oh iya, kenalan dulu nih. Ya. Perkenalkan, nama saya Neris Neno Krisna Indran Putra. Teman-teman bisa manggil saya Neno atau Krisna ya. Bebas lah, suka-suka kalian juga, sama kayak Daniel tadi ya. Suka-suka aja katanya. Iya. Kita kembali lagi yang sudah saya omongkan tadi. Kita kumpul-kumpul di sini pasti ada tujuannya. Ya betul. Kita menyinggung dikit tentang perubahan yang terjadi di Indonesia. Nah, contoh perubahannya itu bakalan lumayan banyak sih ya pasti. Iya. Menyinggung dari globalisasi, modernisasi, dan westernisasi. Nah, kita bawa enjoy aja ya pertemuan kita kali ini ya. Contohnya nih, kayak yang dulu-dulu. Apa kalian kira-kira yang udah mulai berubah lah? Ada satu poin yang lumayan penting ya. Orang zaman dulu tuh entah di desa entah di kota, zaman kakek saya pernah cerita anak-anak tuh apa ya istilahnya tuh nggak berani ngelawan ke orang tua lah istilahnya. Oh iya. Contoh orang lagi duduk gini, kita lewat di sini. Kalau di Sunda biasanya mereka jalan tuh sambil bungkuk sambil punten gitu ya. Terus kalau misalkan mau main atau apa, dulu zaman bapak saya dia kalau mau main juga saling dulu ke orang tuanya gitu. Oke. Terus juga mungkin dari segi budaya juga mulai berubah ya. Ada yang lumayan, misalnya nih, kalau di daerah kota budaya-budaya tuh kayak udah mulai memudar. Iya benar. Contoh-contohnya di kota-kota besar, kecuali misalnya di daerah-daerah yang atau desa-desa yang terpencil. Nah, contohnya kalau di Cibubur tuh ada apa ya, budaya apa ya? Serentau. Boleh dijelasin nggak apa itu Serentau kira-kira? Jadi Serentau itu setauku ya, koreksi kalau ada salah. Serentau itu ucapan rasa syukur atas panen gitu ya, kalau nggak salah ya. Iyalah begitu. Soalnya nih orang-orang Sunda semua nih ya. Nah, mulai kita menyinggung sedikit ke globalisasi yang akan dijelaskan oleh Banyu. Ya. Silakan. Nah, apa itu sih globalisasi itu apa sih? Nah, ada yang tahu nggak teman-teman? Nah, silakan. Globalisasi adalah proses terhubungnya antar negara di dunia melalui politik, perdagangan, dan lain sebagainya. Nah, globalisasi ini memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu majunya teknologi dan informasi. Nah, mungkin contohnya bisa Kak Justin jelaskan? Contohnya itu dari segi teknologi yang digunakan dalam pembelajaran, seperti ulangan dari Google Chrome, terus pengeditan tanpa butuh presentasi. Nah, ya seperti yang dijelaskan kayak sama Banyu dan Justin tadi, sebenarnya teknologi ini apa ya? Sudah berkembang Sudah berkembang pesat. Ada contohnya lagi? Kira-kira? Atau enggak ada? Sama ini tambahan lah. Apa tuh tadi tentang teknologi ya tadi itu mungkin kita mesen ojek lah. Zaman dulu tuh kan ojek paling di pangkalan gitu ya. Benar. Pangkalan kita nyamperin. Kalau sekarang kan kita duduk di rumah, misalkan mau kemana gitu, buka HP, pesen ojek online. Bayarnya juga bisa ini kan via HP lah. HP lah bisa dibilang. Misalkan kita nggak megang cash kayak gimana? Cashless lah. Bisa dibilang ala-ala sana. Kalau dampak negatifnya ada nggak kira-kira dari globalisasi sendiri? Dampak negatifnya itu pasti ada banyak banget. Tapi saya santai.
cuman cuma satu gitu loh. Gua sih- Nyebutin Gak aja, apa-apa. aja. Nanti mungkin bisa teman-teman jelasin lah. Ya. Silakan sebutin aja satu aja nggak apa-apa. memudahnya kebudayaan lokal. Nah, Oh. ini sebenarnya cukup fatal ya. Iya ya benar. Nah, contohnya tadi budaya lokal yang tadinya nih kita contoh di daerah Jawa dulu deh. Karena daerah bisa dibilang daerah saya juga kan. Iya. Nah, yang tadinya rumah-rumah di Jawa tuh masih kental dengan rumah joglo kalau kalian tahu. Iya ya tahu. Daerah Jawa. Yang masih dari kayu tuh kan? Iya, masih dari kayu jati, kayu apa aja lah pokoknya. Sekarang rata-rata udah beralih ke rumah masa kini ya. Contohnya dari yang berbahan dasar bata, terus apa lagi? Bata ringan ya, yang putih itu. Nah, Iya. bata ringan. Itulah. Nah, kira-kira ada gak sih cara mengatasi dampak negatifnya itu? Nah, Apa? melestarikan budaya lokal dan bahasa daerahnya. Nah, Oke. mungkin kalau kebetulan kalau di daerah Kuningan mah apa sih bisa dibilang bahasanya masih cenderung Masih bahasa daerah. masih bahasa daerah ya. Nggak- Kuningan tuh masih ini deh apa ya? Maksudnya tuh beda dari yang lain tuh. Bandung juga kan maksudnya apa? Maksudnya masih daerah Jawa Barat. Ya. Tapi kan mereka mungkin udah lebih ke kota-kota gitu. Jadi masih udah bisa dibilang udah pudar lah. Ya harus Bisa dibilang gitu. Kalau masih ada, tapi mungkin hanya sepersekian persen gitu ya. Ya benar. Kita nyinggung lagi nih, lebih masuk lagi ke modernisasi. Nah, dijelasin sama siapa ya? Saya ya. Nah, oke, silakan. Oke, jadi modernisasi itu adalah perubahan dari zaman yang kurang maju menuju zaman yang lebih maju yang mencakupi berbagai aspek seperti teknologi, ekonomi, sosial, serta budaya. Nah, ada dampak negatif serta dampak positifnya. Kita ke dampak positifnya dulu ya. Oke, boleh. Dampak positifnya itu meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan pola pikir masyarakat. Nah, dampak negatifnya ada kriminalitas dan juga sama tuh kayak globalisasi tadi, tergerusnya budaya lokal. Kalau cara mengatasinya gimana? Cara mengatasinya yang pertama, cara mengatasi tergerusnya budaya lokal dulu ya. Oke, boleh. Cara apa tadi? Cara mengatasi. Cara mengatasinya itu yang pertama untuk budaya lokal kita mengadakan festival-festival seperti contohnya wayang kulit, lalu tarian-tarian tradisional seperti jaipong kalau di Jawa Barat, untuk di Bali misalkan tari kecak, di Batak misalkan tari tortor gitu, sama ada yang sekarang tuh viral. Apa? Son horeg. Son horeg ya. Son horeg dari Jawa Timur. Lalu untuk mengatasi kriminalitas itu ada yang tahu? Enggak. Nah, jadi misalnya kalau misalnya nih kriminalitas ya, kita tuh bisa aja misalnya di lembaga-lembaga kepolisian maupun tentara, bisa juga dari dinas juga mensosialisasikan tentang apa aja sih kriminalitas yang banyak dilakukan, mau dari orang dewasa atau enggak remaja ya. Itu juga sedikit ini lagi deh ke yang sebenarnya kita. Sebenarnya itu bukan masuk ke budaya ya. Oh, bukan. Bukan. Itu tuh bisa apa ya? Jadi anak-anak FOMO sih. Mungkin lebih ke ini kali ya. Apa sih? Bisa dibilang Konser lokalan menurutnya. konser lokalan yang kan sekarang nih di berita-berita kan banyak nih tentang wah Son horeg di demo gara-gara apa sih Kak Jasmine, bisa dibilang kayak apa? bikin rusuh ya. Sama ada ini kan jendela rumah yang pecah-pecah. Benar bisa tuh. Katanya dicap haram gitu sama hari gitu. Oh iya benar. Soalnya apa ya? Ya ngerugiin masyarakat sih ya. Iya sih benar ya. Oke lah, hilangkan Son horeg dari pikiran kita lah ya. Kita lanjut ke westernisasi. Benar gak sih cara nyebutnya? Iya benar. Nah, silakan dilanjutkan oleh King Adi. King Adi. Jadi gini teman-teman, westernisasi adalah proses meniru atau mengadopsi nilai-nilai kebudayaan barat. Bisa dari budayanya, gaya hidup atau pakaian, terus politik, teknologi, ilmu pengetahuan dan lain-lain. Jadi mau tahu nggak kalian contohnya apa? Apa tuh? Boleh. Jadi kalau misalnya kalian ke kota ini kan lihat, wih pakaiannya bagus. Iya. Keren ya. Ya.
Jadi itu tuh salah satu contoh dari westernisasi. Contohnya, Ya. kalau misalnya ada nggak sih Dampak. dampaknya, kalau kan tadi dari globalisasi dan juga modernisasi ada dampak negatifnya. Ada nggak sih kalau westernisasi dampak negatifnya itu? Positif atau negatif deh? Negatif lah. Oh, negatif dulu. Mungkin sama sih ya, globalisasi, modernisasi sama westernisasi gitu pasti tergerusnya budaya lokal. Oh Iya. Arahnya tuh pasti ke situ juga gitu. Tapi kalau westernisasi ini lebih ke sikap gitu loh, kayak moral, Oh iya. karakter gitu. Apa sih kalau cara mengatasinya? Kalau dari kan tadi tuh kayak ada karakter, ada moral, cara mengatasi gimana? Cara mengatasinya ialah apa sih namanya? Aduh lupa, Menggunakan batik kayak apa gitulah. Iya. Kayak saring budaya luar gitu biar kayak kita memilah gitu. Oh iya, budaya iya. yang bagus dan enggak. Pinter-pinter apa ya? Terus tuh ada juga yang apa sih anak-anak FOMO terus nih, yang sebenarnya thrifting itu merugi negara kan? Oh iya? Iya. Terus selama ini aku belanja di thrifting banget. Di Justin kelihatan yang thrifting. Sebenarnya itu tuh ngerugiin negara karena apa ya, bisa dibilang thrifting ya. Sebentar nih, dicari-cari dulu ya. Sok boleh basa-basi dulu gitu. Tadi ada yang kurang. Dampak positif westernisasi apa? Kalau dampak positifnya kayak hampir mirip lah kayak modernisasi dan globalisasi, kayak kemajuan teknologi dan pendidikan, terus apa sih namanya teh? Tadi apa kalau teh bilang? Apa? Yang Kriminalitas. dampak positif. Oh iya deh. Ini perubahan pola pikir. Oh iya, ya pola gitu. Sama ini paling ya, westernisasi itu tadi menirukan budaya-budaya barat gitu ya. Oh iya. Oh iya. Contoh bahasa Jaksel. Oh iya, lu gue you You cheese. Yuk udah makan belum yuk? Artinya biasanya Jakarta tuh paling Popski. artinya paling Jakarta tuh mungkin apa ya, bahasanya bahasa Betawi mungkin ya, bahasa Betawi. Betawi, terus pakaian orang apa sih? Orang-orang Betawi. Betawi ya, orang Betawi itu biasanya pakai peci, terus apa sih? Ada kayak ya itulah pakaian orang Betawi kan pasti tahu lah. Iya, sarung. Nah, sarung. Nah, tadi kan sudah saya search nih. Thrifting itu merugikan nggak sih bagi negara? Ternyata itu merugikan ya teman-teman. Karena dari pertama tuh kerugian industri lokal. Nah, yang tadinya kan masih yang dari apa? Pakai kain-kain yang dari Indonesia, sekarang malah beli baju bekas dari negara lain ya. Terus juga ada kerugian bagi konsumen seperti barang cacat, terus barang tidak sesuai ukuran dan juga potensi penipuan. Nah, karena kita kan misalnya thrifting itu konsepnya tuh beli bal itu tuh yang gede gitu tuh, banyak. yang banyak. Maaf saya potong, saya mau sharing ya pengalaman. Tadi itu apa potensi penipuan ya? Ya, ini Saya kan. pernah tergiur thrifting dulu. Oh iya. Saya Iya. jadi saya beli di IG, tahu di IG. Saya beli jaket, adalah nama ininya jaket. Tergiur lah biasa gitu karena jaketnya bagus. Saya lihat harganya itu 100.000. Udah saya transfer. Ternyata si adminnya ngechat, katanya kena biaya impor 200.000, transfer juga. Tapi itu sebagai istilahnya apa ya, pinjaman doang gitu loh. Jadi nanti dikembaliin uangnya. Saya transfer waktu itu, inget jam 9 malam lagi di gereja. Katanya maksimal jam 10 dikembaliin. Jam 10 belum dikirim-kirim. Panik lah, respam sampai jam 2. Nggak balas-balas ini. Udah berarti penipuan 300.000 coy. 300.000 bisa buat beli beras, minyak segala macam ya. Jadi gitu. Kalian tuh hati-hati dengan adanya ya thrifting gitulah. Benar. Karena teknologi semakin maju. Jadi cara menipu tuh banyak ya. Hati-hati sih, ternyata teknologi itu ada dampak positif dan ada dampak negatifnya juga. Jadi kalian pinter-pinter aja untuk apa ya istilahnya? Memilah? Iya, pinter-pinter memilah informasi gitu kan.
Oh, iya? Ini saran saya kalau kalian mau beli gitu tuh di toko-toko terpercaya aja gitu loh. Benar sih, benar. Oh iya, kameramen ini udah berapa menit kira-kira podcastnya nih? Udah 15 menit lebih. 15 menit. Wah, kayaknya kita akhirin dulu gak sih ya? Ya sih, iya. Karena Terlalu lama. terlalu lama, terus kita juga masih ada kegiatan-kegiatan penting lainnya. Kita tutup dulu teman-teman. Goodbye semuanya. Goodbye.